Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fi daruni amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian hadis kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'u wa thalathun. Hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, memaafkan dari umatku, yaitu yang pertama adalah al-khata'. Al-khata' yaitu kekeliruan atau kesalahan. Yang kedua an-nisyan, yaitu lupa, wa mastukrihu alaihi, dan segala sesuatu yang itu karena dipaksa atasnya. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan juga ada riwayat yang lain selain beliau berdua. Baiklah para pemirsa sekalian, coba kita telisik apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Asy-syarhu, penjelasannya adalah yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi ila rahmatillahil wasi'ati bi'ibadihi. Melalui hadis ini atau di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, menjelaskan, memberikan petunjuk kepada kita betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa annahu ta'ala arada lana al-khaira wa yusirru lana turuqahu. Dan juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita, termasuk memberikan jalan kemudahan juga untuk hamba-hambanya, hamba Allah. Wasadda wasawisa syaitani wa hamana minha, termasuk juga akan membuyarkan, yaitu adanya was-wasnya syaitan atau bisikan-bisikan syaitan, dan juga melindungi kita dari bisikan syaitan itu. Wa min madhahiri ikramillahi ta'ala li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam raf'ul ithmi wal mu'akhadhatul mutarattabatu ala fi'li syai' min ghairi qasdin. Dan di antara bentuk atau wujud pemuliaan Allah kepada umatnya Rasulullah SAW, yaitu dihilangkan atau diangkatnya dosa terhadap segala sesuatu atau perilaku tertentu yang itu dilakukan tanpa kesengajaan. Ini yang disebut dengan khotok tadi itu. Khotok itu keliru atau khilaf, tapi kekeliruan yang itu dilakukan tanpa kesengajaan. Faman sabaqa lisanuhu wa nataqa bi kalimatil yamin wallahi duna qasdin wa huwa larwun la yu'akhadhu alaihi. Misalnya, siapa saja yang terlanjur
keperucut kalau orang Jawa itu. Lisannya itu tergelincir lisannya mengucapkan kalimat sumpah wallahi misalnya, tetapi tidak ada maksud tertentu atau bukan bermaksud bertujuan sebagai kalimat sumpah, maka itu dianggap sebagai main-main saja. Jadi karena ini bukan suatu kesengajaan, ya dianggap itu bukan kalimat sumpah meskipun terucap kalimat wallahi. Ya. Dan karena itu main-main, maka itu tidak dihukumi sebagai kalimat sumpah. Wa aidan min madhahir rahmati adamul mu'akhadhati liman fa'ala syai'an ala sabili nisyan. Dan juga yang termasuk bentuk kasih sayang Allah itu adalah ditiadakannya hukuman bagi siapa saja yang melakukan sesuatu tapi karena lupa. Itu tidak mendapatkan hukuman dari Allah atau tidak dianggap sebagai suatu dosa. Misalnya, kaman syariban nasyan fi nahari ramadhana fa shaumuhu sahihun wala ithma alaihi. Nah, seperti contoh misalnya siang hari Ramadan minum air tapi karena lupa, maka puasanya tetap sah dan itu tidak berdosa. Wa kadzalika man ukriha ala fi'li syai'in an tariqil ijbari wal qahri wa huwa la yastati'u ad-difa' an nafsihi fa innallaha 'afa anhu. Demikian juga yang ketiga. Jadi pertama tadi adalah melakukan sesuatu karena dia keliru, khata ya artinya melakukan sesuatu karena tidak ada maksud apa-apa, tidak sengaja. Yang kedua, melakukan sesuatu karena lupa. Dan yang ketiga adalah siapa saja yang dipaksa ya, untuk melakukan sesuatu sementara dia tidak sanggup untuk menolaknya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Jadi para pemirsa sekalian, luar biasa agama kita. Ini beda dengan umat-umat terdahulu ya. Kalau umat-umat terdahulu sebelum kita, artinya sebelumnya umatnya Rasulullah ini atau sebelum Rasulullah, umat-umat Nabi terdahulu itu ketika keliru, salah, itu hukuman Allah itu langsung datang. Langsung dihujamkan kepada umat tersebut. Tetapi umatnya Rasulullah tidak. Waqad warada anna man ukriha al-kufri wa nataqa bi kalimatil kufri bilisanihi wa qalbuhu mu'minun falaysa bikafirin. Nah, ini bahwa siapa saja yang dipaksa mengucapkan atau kalimat-kalimat kekafiran dengan lisannya, akan tetapi hatinya tetap teguh dengan keimanannya, maka dia tidak dihukumi sebagai kafir. Wa kullu hadza min rahmatillahi ta'ala bi ummati sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya merupakan bentuk atau bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ada juga sebuah contoh yang lain yang cukup menarik. Misalnya, man taraka sholatan nasiyan wajaba alaihi al-qada'u wala ithma alaihi. Ini ada contoh yang lain, misalnya orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Ya, mungkin ketika dia ketika zuhur, ya kok entah dikarenakan sedang mengerjakan sesuatu, saking asyiknya misalnya, kok ternyata dia lupa, tiba-tiba sudah masuk asar. Maka kalau itu betul-betul karena lupa, maka dia tidak berdosa. Hanya saja dia wajib untuk mengqadha, dan ini masyhur di dalam qaul atau pendapat mazhab Syafi'i, bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat dikarenakan lupa, maka dia cukup untuk mengqadha sholatnya saja dan dia tidak dihukumi berdosa. Oleh karena itulah para pemirsa sekalian, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjatkan terima kasih juga kepada Rasulullah SAW, karena
kita selaku umatnya Rasulullah dianggap umat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Dan bentuk-bentuk diangkatnya atau dihilangkannya dosa dan kita tidak dianggap melakukan kesalahan. Karena 3 hal ini tadi itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan ini kita semakin cinta kepada Allah. Kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga ternyata kita ini termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah yang diberikan keistimewaan yang itu tampaknya tidak diberikan dan juga tidak diperoleh oleh umat-umat sebelum kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.